Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone AS dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama. Namun, militer Amerika Serikat belum berikan komentar tentang klaim IRGC tersebut. Amerika Serikat mengaku pada Senin lalu mereka melakukan serangan dan berdalih sebagai pertahanan diri di Iran Selatan. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom rudal, termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Sementara pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Pemirsa, meletusnya perang antara Iran AS dan Israel, seluruh sekolah di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Namun pendidikan tetap berlanjut melalui daring atau online. Pecahnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat seluruh sekolahan di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Untuk melanjutkan pendidikan, sejumlah sekolah di Iran melanjutkan belajar mengajar menggunakan daring atau online. Perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel hampir mengancam pendidikan anak-anak, namun pemerintah Iran terus melakukan terobosan agar proses belajar mengajar terus dilakukan. Sebelumnya Iran dikejutkan dengan serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Pada 28 Februari lalu, ke sekolahan di kota Mina, Iran yang menewaskan 155 siswa dan 26 guru. Namun Amerika Serikat dengan tegas tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menimbulkan kecaman dunia.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Isi kesepakatan ini diproyeksikan akan membuat Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jalanan negosiasi kini berlangsung dengan tertib dan konstruktif. Ia juga menyebut hubungan dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme ini akan ditetapkan lewat pembicaraan Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari ke depan. Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz juga termuat dalam kesepakatan tersebut. Salah satu klausul kesepakatan diproyeksikan akan mengatur pembersihan ranjau dan dibukanya Selat Hormuz untuk navigasi bisnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut proposal perdamaian yang kini ada di meja perundingan telah cukup solid. Rubio menggambarkan negosiasi yang telah berlangsung sangat nyata, signifikan, dan berjangka waktu terkait masalah nuklir. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say. But you know, some progress has been made. I don't want to downplay that. But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian melempar sinyal diplomasi yang kuat ke panggung internasional. Iran menyatakan kesiapannya meyakinkan komunitas global mereka sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir ataupun menjadi dalang di balik ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respon atas bergulirnya draft kesepakatan damai yang digagas bersama Amerika Serikat. به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد. Meski membuka pintu damai lebar-lebar, Pezeshkian memberikan catatan keras. Ia memperingatkan keramahan diplomasi Iran ada batasnya. Para negosiator utusan Iran tidak akan pernah sudi berkompromi jika menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Pezeshkian justru menunjuk Israel sebagai aktor utama yang memicu bara api di Timur Tengah. Menurutnya, visi ekspansif bertajuk Israel Raya yang diadopsi Israel merupakan akar masalah dari hancurnya stabilitas keamanan regional selama ini. Pemirsa, konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia tersebut? Saat ini Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که
با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Sementara pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu tersebut berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan damai terjadi. Namun Iran belum bisa penuhi keinginan Amerika dan Amerika juga tidak puas dengan proposal damai Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe. Pemirsa, delegasi tingkat tinggi Iran dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdol Nasser Hemati tiba di Doha, Qatar. Delegasi Iran dikabarkan akan membahas pencairan aset Iran yang dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Usai dari Doha, delegasi Iran dikabarkan akan bertemu PBB.